Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini mata kuliah dari komunikasi bisnis ya di pertemuan ke-10 ya di minggu ke-10 hari ini kita akan membahas ya kita akan belajar bersama-sama mengenai topik yaitu presentasi bisnis ya teman-teman di minggu ke-10 ini ya nanti teman-teman akan mempelajari bagaimana cara melakukan presentasi bisnis yang baik gitu ya lalu di minggu ke-11 minggu depan ya teman-teman akan melakukan presentasi dari proposal bisnis yang sudah teman-teman siapkan. Baik, oke kita masuk saja langsung ke materi, gitu ya teman-teman. Sebelum kita mempelajari sesuatu, kita biasakan terlebih dahulu untuk mengenal definisi dari topik yang mau kita pelajari, ya. Jadi sebelum mempelajari satu topik tertentu, kita pelajari dulu apa sih yang apa sih maksud dari topik tersebut? Definisi dari topik yang kita pelajari. Oke, berhubung topik hari ini adalah presentasi bisnis, maka kita pelajari dulu definisi dari presentasi bisnis. Apa itu presentasi bisnis? Presentasi bisnis merupakan bentuk komunikasi yang berorientasi pada proposal, ya, disajikan dalam satu lingkungan bisnis kepada khalayak yang relatif homogen. Homogen itu dengan bidang yang sama, gitu ya, dengan minat dan bidang yang sama dari berbagai tingkat pengambil keputusan. Ya, saya ulangi ya. Apa itu definisi presentasi bisnis? Presentasi bisnis adalah salah satu bentuk komunikasi yang berorientasi. Orientasi ini berarti berdasarkan ya berdasarkan dari proposal yang disajikan. Proposal bisnis yang mau disajikan dalam satu lingkungan bisnis kepada audiensnya siapa? Audiensnya adalah halayak yang relatif homogen ya. Homogen ini memiliki minat yang sama dari berbagai tingkat pengambilan keputusan. Presentasi bisnis berfungsi untuk menyampaikan informasi dan mempengaruhi pengambilan keputusan. Jadi presentasi bisnis yang teman-teman lakukan ya itu memiliki fungsi untuk memberikan informasi teman-teman. Memberikan informasi mengenai bisnis yang akan dilakukan gitu ya dan mempengaruhi pengambilan keputusan. Ya, mempengaruhi pengambilan keputusan dari si audiensnya dia mau melakukan kerjasama atau tidak gitu ya dia mau beli atau tidak menggunakan jasa atau produk yang kita tawarkan atau tidak gitu ya. Presentasi bisnis merupakan kegiatan yang penting dalam mengkomunikasikan satu gagasan kepada orang lain dengan berbagai tujuan. Ya, jadi presentasi bisnis itu kegiatan yang penting, teman-teman. Kalau teman-teman mau mengkomunikasikan suatu gagasan yang ada di benak teman-teman, gitu ya. Teman-teman memiliki ide, gitu ya, dan mau mengkomunikasikannya kepada orang lain, maka teman-teman lakukanlah presentasi ini, gitu ya. Tujuan tersebut apa nih ya? Kan dengan berbagai tujuan gitu ya. Tujuannya misalkan menarik audiens untuk membeli produk, menggunakan jasa kita, atau bekerja sama dan lain sebagainya. Banyak sekali tujuan dari presentasi bisnis gitu ya. Nah, sebelum melakukan presentasi, kita perlu mempersiapkan dulu dasar-dasar dari presentasi. Kita persiapkan dulu presentasinya ya. Berikut ini ada beberapa persiapan dasar dalam melakukan presentasi. Pertama, teman-teman pastikan untuk menguasai topik atau materi yang disampaikan ya. Jadi teman-teman harus kunci pertama dalam menguasai sebuah presentasi adalah teman-teman kuasai dulu topik atau materi yang akan disampaikan ya. Lalu berikutnya adalah teman-teman menguasai berbagai alat bantu presentasinya ya, seperti misalkan PowerPoint ini. Misalkan lagi seperti Zoom ya, kalau misalkan presentasinya secara online atau misalkan kalau presentasinya offline di ruangan gitu ya, di ruang rapat, maka perhatikan pula proyektornya ya, atau berbagai alat bantu yang teman-teman gunakan untuk menampilkan presentasi teman-teman ya. Lalu yang ketiga adalah teman-teman analisis audiensnya ya. Teman-teman lihat siapa saja yang menjadi target audiensnya. Misalkan teman-teman berbicara di kalangan mahasiswa seperti saya ini, di kalangan forum yang formal, maka teman-teman gunakan bahasa yang formal. Tapi misalkan teman-teman hanya
melakukan presentasi di depan atau di tempat yang non formal dengan suasana non formal, suasana santai, ya gunakan bahasa sehari-hari. Tapi yang jelas tetap harus sopan. Ya, kita harus analisis audiensnya. Ya, kalau misalkan nanti ternyata teman-teman presentasi di kalangan pelajar gitu ya, misalkan di kalangan pelajar, maka bahasanya gunakan istilah-istilah yang dimengerti oleh para pelajar. Ya, lalu yang keempat, teman-teman analisis lingkungan atau lokasi tempat presentasi. Tujuannya apa? Teman-teman harus menganalisis lingkungan atau lokasi tempat presentasi. Tujuannya, misalkan teman-teman perhatikan jarak dari rumah ke lokasi teman-teman presentasi supaya tidak terlambat. Kedua, teman-teman perhatikan juga lokasinya. Apakah lokasinya itu eh, formal atau non formal ya, di ruangan ber-AC atau tidak, untuk mempersiapkan kostum atau outfit yang teman-teman gunakan. Jangan sampai salah kostum gitu ya, jangan sampai salah kostum atau salah outfit. Kalau misalkan presentasi di eh, tempat yang tidak ber-AC gitu ya, maka gunakan outfit yang santai tapi tetap sopan. Ya, jangan gunakan yang panas, jangan gunakan lengan panjang atau menggunakan jas di tempat-tempat yang panas, gitu ya. Tapi kalau misalkan dengan situasi yang formal, teman-teman bisa menggunakan jas, menggunakan dasi, atau menggunakan batik, gitu ya. Ini persiapan dasar presentasi. Lalu teman-teman rencanakan presentasi tersebut. Ya, teman-teman tentukan tujuannya, analisa pendengar seperti yang saya sudah sebutkan tadi, tentukan topik presentasi, tetapkan modenya, metodenya, ya, susun bahannya, persiapkan alat bantu dan latihan berbicara. Oke, ini ketujuh perencanaan presentasi ini akan saya paparkan satu persatu ya teman-teman ya. Pertama dari menentukan tujuan terlebih dahulu. Jadi persiapan presentasi adalah kita tentukan dulu tujuan dari presentasi kita apa ya. Kita mau kasih tahu apa gitu ya. Tujuannya apa kepada pendengar, kepada audiens. Kita pengen audiens tertarik, kita pengen audiens membeli, atau kita pengen audiens itu melakukan kerjasama. Kita tentukan dulu tujuannya. Sehingga presentasi kita akan menuju ke sana gitu ya. Tentukan tujuannya, misalkan tujuannya untuk memberikan informasi. Maka informasi-informasi bisnis yang mau disampaikan itu harus menarik, sederhana, dan mudah dipahami. Sehingga itu enak didengar oleh pebisnis dan audiensnya. Ya, kalau kita mau memberikan informasi bisnis, maka sampaikan dengan menarik, sederhana, mudah dipahami, dan enak didengar. Supaya audiensnya atau calon pembeli kita itu tertarik terhadap informasi yang kita sampaikan. Nah, dalam memberikan informasi, presenter itu setidaknya harus menghindari bentuk-bentuk presentasi yang membosankan, ya, yang membosankan, monoton, tidak jelas, bahasanya sulit dipahami. Ya, kita hindari bentuk-bentuk presentasi yang seperti ini. Supaya apa? Supaya si pendengar, audiens atau orang-orang yang mendengar, entah itu pebisnis, entah itu apa karyawan, ya, mereka mendengar informasi, memahami informasi yang kita sampaikan. Kedua, tujuannya apa? Misalkan memotivasi, ya. Harapannya setelah dipengaruhi, maka ada perubahan sikap pendapat, perilaku, atau partisipasi dari audiens kita. Misalkan, tadinya sebelum dilakukan presentasi gitu ya, mereka mendengarkan dengan bosan gitu ya, atau mereka datang dengan hati yang menolak gitu ya. Tapi setelah mendengar presentasi dari kita, pemaparan dari kita, oh ternyata menarik pemaparan ini, sehingga mereka berniat untuk melakukan kerjasama. Mereka melakukan pembelian misalkan. Mereka menggunakan jasa kita setelah mendengar informasi-informasi yang sudah kita berikan, gitu ya. Mereka termotivasi untuk melakukan suatu tindakan, ya, dari presentasi yang telah kita lakukan, ya. Lalu tujuannya misalkan menghibur audiens atau menyentuh emosi audiens, ya. Ini tujuan presentasi. Kita mau ngapain? Kita berikan informasi, setelah itu kita memotivasi mereka supaya ada perubahan pendapat, ada perubahan sikap, ada perubahan pemikiran.
yang mengarahkan kepada hasil presentasinya, yaitu ada satu tindakan dari audiensnya. Misalkan melakukan pembelian, misalkan melakukan apa kerjasama dan lain sebagainya. Ya, lalu setelah itu ya, setelah kita tentukan tujuan presentasi kita lakukan analisa audiens ya. Jadi sebelum melakukan presentasi, kita persiapkan dulu tadi tentukan tujuan. Yang kedua adalah kita analisa audiensnya. Apa yang dianalisa? Yang dianalisa adalah pertama latar belakang audiensnya, tingkat pendidikannya ya, karena bahasanya pasti akan menyesuaikan terhadap tingkat pendidikan, usia, pekerjaan, pengalaman dan hobi. Ya, kita bisa melakukan pemaparan-pemaparan kalau kita tahu latar belakang audiens kita. Kita bisa melakukan presentasi dengan bagus kalau kita tahu eh, siapa yang akan mendengar pembicaraan kita, gitu ya. Kita lihat pendidikannya, kita lihat usianya, pekerjaannya, apakah hobinya sama. Kalau misalkan hobinya sama, misalkan hobi sepak bola gitu ya, kita bisa gunakan slide-slide ya yang ada gambar sepak bolanya supaya mereka tertarik gitu ya. Atau dengan hal lainnya. Kalau misalkan usianya kita melakukan presentasi di hadapan eh, para apa ya eksekutif gitu ya, eksekutif yang hobinya adalah golf misalkan. Nah, kita bisa menggunakan slide-slide dengan background atau dengan gambar atau perumpamaan dengan bola golf misalkan. Tujuannya apa? Supaya mereka tertarik ya. Lalu kita coba lihat gaya pendekatannya. Dengan kita tahu latar belakang audiens, kita gunakan gaya pendekatannya ya. Kita sesuaikan gaya pendekatannya. Apakah itu harus tanya jawab, diskusi, permainan, komunikasi satu arah atau dua arah, gitu ya. Lalu setelah itu kita analisis ukuran jumlahnya. Totalnya ada berapa orang yang mau kita apa namanya? Pendengar kita itu mau berapa orang? Audiensnya ada berapa orang? Kalau misalkan audiensnya banyak, apakah perlu diskusi? Apakah perlu permainan gitu ya? Komunikasinya harus satu arah atau dua arah. Kalau misalkan pendengarnya atau ratusan gitu ya, kalau kita pidato kan berarti pendengarnya kemungkinan antara bisa ratusan kalau kita pidato gitu ya. Pidato bisa ratusan atau lebih. Nah, maka kita gunakan komunikasi satu arah. Atau misalkan kalau misalkan ada tanya jawab, pilih 3 pertanyaan saja gitu ya. Lalu komposisi dari audiens ini homogen atau heterogen? Homogen itu adalah artinya sejenis atau campur gitu ya. Kalau misalkan homogen, misalkan kalangan pebisnis semuanya adalah orang-orang pelaku usaha ya, wira swastawan. Nah, kita bisa menyesuaikan komunikasi kita, gaya presentasi kita gitu ya, dengan eh, dengan wirausahawan gitu ya, dengan topik-topik wirausahawan. Tapi kalau heterogen, ya kita perhatikan lagi, kita gunakan lagi. Oh ternyata ada yang bukan pebisnis, ada yang pebisnis. Nah, kita harus sesuaikan, gitu ya. Lalu perhatikan kalau misalkan reaksi mereka nanti apa ya. Kalau kita mau memaparkan presentasi bisnis gitu ya, misalkan kita mau melakukan penawaran, nah kita perhatikan latar belakang audiensnya, kita perhatikan komposisinya, lalu kita lihat kira-kira mereka akan menolak, menerima atau tidak bereaksi. Ya, kita perhatikan reaksi mereka, gitu ya. Kita analisa reaksinya, ya. Kira-kira mereka akan menolak. Kalau misalkan mereka menolak, berarti harus apa? Pendekatannya harus apa, gitu ya. Dan berbagai macam reaksi lainnya yang bisa kita analisa sehingga presentasi yang kita lakukan, presentasi yang kita persiapkan itu bisa memenuhi ekspektasi mereka. Nah, setelah itu tentukan topik presentasi. Setelah kita analisis audiens, kita tahu latar belakang audiens, kita tahu homogen atau tidak, kita tahu jumlahnya berapa, kita tahu harus menggunakan gaya pendekatan yang seperti apa, kita tahu kemungkinan reaksi yang akan mereka lakukan itu apa, maka tentukan topik presentasi. Bagaimana reaksi mereka supaya mereka mau menerima. Pertama, teman-teman ketika menentukan topik presentasi, tentukan terlebih dahulu ide pokok utamanya. Ya, ide pokok adalah cara untuk mencapai tujuan. Ya,
Ide pokok utama itu adalah menyingkatkan dari keseluruhan presentasi menjadi satu kalimat deklaratif. Contoh misalkan, saya hari ini sebenarnya mengajar bagaimana cara teman-teman melakukan presentasi yang baik. Ya, saya mau mengajar teman-teman mengenai inti dari presentasi bisnis, gitu ya. Lalu saya apa namanya, melakukan penyingkatan dari keseluruhan topik ini. Maka saya ambil satu kalimat, satu atau dua kalimat, judulnya adalah presentasi bisnis, gitu ya. Jadi menyingkatkan keseluruhan presentasi menjadi satu kalimat deklaratif, ya, sehingga teman-teman tahu, oh ternyata topiknya adalah presentasi bisnis. Yang akan dibicarakan pasti mengenai presentasi bisnis, gitu ya. Jadi ide pokok adalah cara untuk mencapai tujuannya, ya. Nah, ini tentukan dulu ide pokok utamanya apa, baru nanti penjabarannya. Nah, setelah kita tahu ide pokok utamanya, sudah kita tentukan ide pokok utama, maka susun garis besarnya. Kita susun kerangkanya. Kira-kira presentasi bisnis itu berbicara apa saja. Misalkan, saya berbicara definisi dulu, gitu ya. Itu nyusun garis besar itu namanya teman-teman. Ya, nyusun garis besar. Kerangka pemikirannya, definisi, lalu bagaimana mempersiapkan presentasi, lalu dari situ saya akan paparkan lagi, ya, dari 7 poin persiapan presentasi, saya paparkan satu-satu, ya. Itu namanya menyusun garis besar atau outline, ya. Jadi garis besar itu kerangka pesan yang disampaikan. Setiap pokok pikiran harus mendukung, menggambarkan, atau memperjelas ide pokoknya. Ya, pokok pikiran ini bisa diorganisasikan menurut kronologisnya. Jadi diurut gitu ya, menurut kronologisnya. Apa dulu gitu ya, dari definisi, lalu disusun persiapan presentasi. Persiapan presentasi itu ada 7 topiknya ya, disusun tuh ya, itu kronologis namanya. Lalu spasial, topikal, dan lain sebagainya. Ini nanti akan kita pelajari ya, slide berikutnya. Setelah kita menyusun kerangkanya, garis besar atau outline-nya, kita perkirakan lama atau panjang presentasinya. Ada yang presentasi singkat, kurang lebih itu 10 menit, dan presentasi panjang itu 60 menit. 60 menit itu udah sangat panjang, teman-teman. Kenapa kalau lewat dari 60 menit udah nggak, apa namanya, presentasi itu sudah, saya yakin audiensnya udah bosen, gitu ya. Audiensnya udah bosen mendengarkan 1 jam lebih pembicaraan teman-teman. Ya, kalau presentasi bisnis biasanya umumnya cuma 10 sampai 15 menit. Kenapa? Karena para pebisnis ini orang-orang yang mendengarkan ini kan orang-orang sibuk gitu ya. Orang-orang yang memanfaatkan waktu dengan baik. Maka dari itu biasanya kalau presentasi bisnis, presentasi proposal bisnis itu 10 sampai 15 menit aja cukup. Sisanya tanya jawab gitu ya, sisanya tanya jawab. Nah, kalau presentasi panjang 60 menit biasanya itu untuk ceramah, pidato, mengajar seperti saya sekarang ini gitu ya. Masing-masing dari presentasi panjang dan singkat itu punya kelemahan dan kelebihan, tetapi semuanya harus memiliki unsur pendahuluan, isi, dan penutup. Jika memungkinkan ada tanya jawab. Walaupun presentasinya singkat ataupun panjang, harus memiliki unsur ini, pendahuluan, isi, dan penutup. Jadi ada latar belakangnya, ada isinya apa, ya, topik yang mau disampaikan, atau ide pokoknya itu apa, ya, baru penutup. Ya, jadi harus sistematis ya teman-teman. Ada pendahuluan, baru isi, ya, ide pokoknya, lalu penutup. Ya, setelah itu kalau memungkinkan ada waktu, kasih tanya jawab teman-teman. Ya, lalu yang keempat teman-teman tentukan gaya atau pendekatannya, bisa formal atau tidak formal, disesuaikan dengan jumlah audiens, banyak atau sedikit, dan sifat dari materi, penting atau tidak pentingnya. Ya, kalau misalkan rapat RT gitu ya, rapat RT berarti suasananya non formal, ya. Nah, pasti kan jumlah audiensnya atau rapat bapak-bapak komplek gitu ya. Nah, teman-teman itu biasanya tidak formal, disesuaikan jumlah audiensnya sedikit jelasnya. Dan materi biasanya tidak terlalu penting gitu ya. Misalkan cuma buat jadwal siskamling atau jadwal eh, apa namanya kerja bakti. Nah, itu kan tidak formal dan sifat dari materi tersebut tidak terlalu penting. Maka gunakan gaya non formal. Tapi kalau sifatnya itu adalah untuk mengarahkan pekerjaan, mengarahkan sebuah pekerjaan dan berhubungan dengan halayak banyak, maka pakai gaya pendekatan yang
formal, gitu ya, dengan jumlah audiens yang banyak. Ya, itu tentu menentukan topik presentasi. Lalu setelah kita tentukan topik presentasi, kita menetapkan metodenya. Ada beberapa metode yang bisa teman-teman lakukan. Ya, metode presentasinya bisa impromptu. Impromptu itu spontan aja, ya. Gagasan atau ide presentasi muncul secara spontan, mengalir aja, sesuai pemahaman dan pengalaman presenter atau pembicara. Nah, kalau eh, spontan seperti ini, itu dibutuhkan jam terbang tinggi. Misalkan teman-teman diminta oleh atasan teman-teman untuk menyampaikan gagasan, ya. Tiba-tiba ditunjuk gitu ya, ditunjuk untuk menyampaikan sebuah gagasan, sebuah ide yang sudah dibicarakan sebelumnya tanpa persiapan sebelumnya gitu ya, tanpa persiapan terlebih dahulu, nggak bikin PowerPoint dan segala macam, itu namanya pakai impromptu. Teman-teman berbicara, menyampaikan ide gitu ya, menyampaikan ide. Nah, kalau impromptu ini tetap harus ada pendahuluannya, ada isinya dan ada penutupnya. Ya, tetap kalau kita mau berbicara di depan umum, pastikan ada sistematis ini. Ada pendahuluan, ada isi dan ada penutupnya. Ya, maupun itu impromptu, menghafal, pakai naskah, ekstemporan, ya, tetap harus ada bagian pendahuluan, isi dan penutupnya. Ya. Lalu ada metode menghafal, ya. Topik yang disampaikan sudah dirangkum, ya, dalam ingatan pembicara dan dituangkan secara lisan, ya. Jadi kita sudah siapin dulu, ya, sudah siapin naskahnya, siapin apa namanya, eh, mau ngomong apa, kita udah siapkan, gitu ya, kita hafal. Lalu tinggal berbicara di depan umum. Boleh juga. Atau menggunakan metode naskah, ya, menggunakan teks bacaan tentang hal yang akan disampaikan, menggunakan kartu gitu ya, atau menggunakan metode ekstemporan. Jadi ada outline-nya atau kerangka pidato, poin-poin yang akan dibicarakan. Contohnya seperti saya saat ini, gitu ya. Saya nggak pakai impromptu, saya nggak pakai menghafal, saya tidak pakai metode naskah, tapi saya pakai ekstemporan. Ya, ada outline-nya, ada kerangkanya. Ya, begitu nanti pidato, gitu ya. Sudah ada kerangkanya, poin-poin yang dibicarakan. Ini tinggal saya sampaikan aja secara mengalir, gitu ya. Nah, setelah kita tetapkan metodenya, ya, kalau seperti mengajar seperti ini, saya sarankan teman-teman kalau pakai PowerPoint berarti pakai metode ekstemporan, ya. Oke, lalu kita coba setelah kita tetapkan metodenya, teman-teman pilih alat bantu presentasinya, ya. Saluran yang digunakan itu lisan dibantu dengan visual, ya, berupa tulisan, gambar, diagram, dan lain sebagainya. Seperti saya ini, ada tulisannya, ada gambarnya. Ini ada gambarnya yang menunjukkan orang presentasi, gitu ya. Lalu kita pilih alat bantu visual presentasi, visual aids, presentasi yang cocok. Pilih alat bantu yang cocok dan sesuai, ya. Saat digunakan dalam presentasi, sangat tergantung pada sejauh mana seorang pembicara mampu menganalisis materinya, audiens maupun lokasi di mana presentasi bisnis dilakukan. Ya, kita pilih alat bantu presentasi yang cocok. Contohnya ya, saya pakai alat bantu ini gambar nih ya. Kalau teman-teman lihat di gambar ini, ya, nah di sini tidak perlu pakai alat bantu proyektor. Kenapa? Karena presentasinya hanya di depan 3 orang saja. Pakai alat bantu yang sesuai itu apa? Ya, pakai alat bantu yang cocok disesuaikan dengan jumlah audiensnya berapa, lokasinya di mana, materinya seperti apa, gitu ya. Nah, kalau di sini karena ruangannya kecil gitu ya, kalau teman-teman lihat di gambar ini ruangannya kecil dan jumlah audiensnya itu tidak banyak, maka gunakan saja papan tulis gitu ya. Gunakan papan tulis untuk eh, memberikan ide teman-teman, ya. Lalu teman-teman bisa menganalisa kelemahan dan keunggulan dari visual aids atau alat bantu presentasi yang digunakan. Ya, teman-teman harus memilih juga alat bantu visual yang cocok dalam melakukan presentasi. Tergantung dari siapa audiensnya dan di mana lokasi presentasi dilakukan. Itu ya teman-teman ya.
Nah, ini tujuan penggunaan visual aids. Kenapa sih alat bantu presentasi itu penting? Kenapa harus pakai PowerPoint? Gitu ya, supaya menyederhanakan materi yang kompleks, supaya mudah dipahami. Ya, dengan bantuan visual aids ini, dengan bantuan alat bantu visual, maka itu bisa menyederhanakan materi yang kompleks. Ya, ada pepatah yang mengatakan satu gambar itu menjelaskan 1.000 kata-kata. Ya, jadi kalau kita bisa pakai gambar, ya gunakan gambar. Karena satu gambar itu bisa menjelaskan, eh, bisa membantu orang untuk memahami. Gitu ya. Visual aid juga bisa membantu pembicara maupun audiens untuk mengingat informasi penting dari presentasi tersebut. Ya, nah ini bisa membantu pembicara atau audiens untuk mengingat informasi penting dari presentasi. Dan yang ketiga bisa menambah atau menciptakan daya tarik dari presentasi. Ya, baiknya visual aids yang baik adalah yang sederhana namun mudah dipahami. Contohnya ini ya. Nah, ini ada beberapa tipe visual aids, misalkan menggunakan PowerPoint ya, menggunakan gerakan ya, gerakan audiens, gerakan pembicara ya, menggunakan grafik, diagram ya, menggunakan gambar, menggunakan objek ya, jadi bawa objek gitu ya, atau menggunakan film. Nah, menggunakan film, video gitu ya, pakai video atau pakai maps misalkan ya, menggunakan alat peraga gitu ya. Nah, ini beberapa tipe dari visual aids ya, alat bantu visual. Nah, setelah itu kita coba analisa bahasa tubuh ya. Gerakan-gerakan yang sering dilakukan oleh pembicara dalam melakukan presentasi bisnis. Seperti apa yang perlu kita perhatikan kalau kita berbicara di depan umum, ya karena kita dilihat orang gitu ya, maka kita harus perhatikan ekspresi wajah kita ya. Jangan merengut ya. Kalau kita lihat di sini, what is your hidden language saying ya. Nah, kalau kita nervous biasanya kita tolak pinggang, melihat ke atas ya, ekspresi wajahnya murung gitu ya. Nah, ini kita nggak mau seperti ini kan. Maka kita perhatikan, kondisikan ekspresi wajah kita penuh dengan senyuman yang tulus gitu ya. Kalau kita lihat yang di tengah ini. Lalu sandaran bahunya tegap gitu ya. Ya, ini menunjukkan ketulusan senyuman, menunjukkan kepercayaan diri ketika kita bahunya tegak gitu ya. Kita tegap, kita tidak melipat tangan ya. Lakukan kontak mata ya, lakukan kontak mata. Gerakan tangan perlu kita perhatikan, jangan ditaruh dalam apa namanya, dalam saku seperti ini gitu ya. Hiding something but what ya, menyembunyikan sesuatu gitu ya. Ini kesannya seperti sombong ya, tolak pinggang ya. Kalau kita lihat tolak pinggang, ekspresinya tidak senyum ya, tidak senyum. Ini mengekspresikan insecure ya. Terus kalau apa namanya, cara berdiri kita ya, cara berdiri kita terlalu terbuka lebar seperti ini, itu menunjukkan kita itu memiliki sifat yang arogan. Nah, jadi perhatikan cara berdirinya, jangan terlalu lebar ya, apa namanya, posisi berdirinya ya. Gerakan bahu, gerakan kepala itu menunjukkan satu bahasa tubuh ya. Kita perhatikan ini ya, kita perhatikan. Nah, ini ada beberapa contoh yang teman-teman bisa lihat ya, bagaimana bahasa tubuh itu memberikan satu hidden language kepada si penerima pesan, si audiensnya. Jadi perhatikan bahasa tubuh kita. Ketika kita presentasi, perhatikan bahasa tubuhnya. Kita kondisikan ekspresi wajah kita kondisikan senyumannya, kondisikan kontak mata, gerakan tangan, gerakan bahu, gerakan kepala, dan bagaimana cara kita berdiri. Ya. Nah, setelah itu kita melakukan peninjauan lokasi. Seperti saya bilang tadi, peninjauan lokasi itu bagi pembicara adalah salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan presentasi bisnis. Contoh, misalkan di ruangan seperti ini, ya. Nah, kan salah satunya adalah untuk mempersiapkan diri kita ketika sebelum kita datang, kita persiapkan outfit yang mau kita gunakan, kita persiapkan baju yang mau kita gunakan. Ya, kalau ternyata kita nggak tahu nih ya,
oh ternyata ruangannya seperti ini gitu ya. Kita datang pakai jas. Yang jelas pasti akan keringetan dan itu akan mengganggu kelancaran presentasi bisnis. Maka kita harus lihat dulu, kita makanya penting meninjau lokasi supaya kita tahu nanti kita di ruangan seperti apa, panas atau tidak gitu ya. Nah, supaya untuk menentukan outfitnya, ya menentukan outfitnya. Lalu kita bisa di ruangan yang seperti ini ya kita bisa dengan orang yang banyak gitu ya. Nah, ini kan kita bisa melihat nah proyektornya kira-kira cukup nggak ya untuk bisa apa dilihat sama orang yang paling di belakang. Nah, proyektornya kurang gede. Nah, kita persiapkan proyektor yang lebih besar misalkan ya supaya bisa sampai kelihatan sampai orang yang paling belakang. Nah, kalau kayak gini proyektor sekecil ini biasanya untuk ruangan kecil gitu ya. Kalau kita lihat di gambar ini kan biasanya untuk ruangan kecil nih, proyektor sekecil ini gitu ya. Nggak kelihatan pasti ya. Oke ya. Nah, itu bisa mengganggu kelancaran presentasi gitu ya. Kita cek dulu ruangannya seperti apa. Selain itu bisa apa namanya? Kalau kita tahu, kita tinjau dulu lokasinya, kita bisa memperkirakan waktu berangkat kita gitu ya supaya tidak terlambat ke lokasi ya supaya nggak nyasar gitu ya dan supaya tidak terlambat kan kita bisa cek di Google Map-nya kira-kira kalau naik kendaraan bermotor misalnya kalau naik motor kira-kira perlu berapa lama sampai di lokasi ya ini pentingnya meninjau lokasi. Nah ini yang paling eh, urgent dalam melakukan presentasi bisnis, yaitu bagaimana cara menumbuhkan percaya diri. Bagaimana cara menumbuhkan percaya diri. Kita perlu memperhatikan hal-hal berikut saat presentasi. Jangan sampai gemeter, ya. Nah, ini perlu kita perhatikan. Lalu bicaranya jangan terbata-bata, jangan terputus-putus. Kebanyakan apa ya gitu ya. Jangan sampai berbicara terputus-putus. Mulut jangan sampai kering. Ketika terus berbicara, terkadang mulut kering sehingga tenggorokan tersumbat. Nah, kalau tenggorokan tersumbat berarti kan pada saat presentasi nanti batuk-batuk. Nah, kita harus siapkan air minum, ya, air minum aqua gelas kayak, gitu ya, air mineral gelas atau air mineral botol yang kecil. Jangan sampai tersengal-sengal, gitu ya, ngos-ngosan, ya. Nah, ngos-ngosan itu kan akan berpengaruh terhadap presentasi bisnis kita, presentasi yang akan kita lakukan. Nah, bagaimana cara supaya percaya diri saat presentasi? Ya, di sini ada di gambar di sebelah kanan ini, teman-teman bisa lihat pertama teman-teman persiapkan materi dari jauh-jauh hari. Ya, teman-teman sudah siapkan dulu materinya supaya nanti pada saat presentasi timbul percaya dirinya. Ya, persiapkan materi dari jauh-jauh hari. Ya, itu setelah itu teman-teman bisa berlatih di depan cermin. Ya, latihan dulu di depan cermin latihan ngomong gitu ya, latihan berbicara. Dan yang ketiga, pastikan semua keperluan presentasi tidak terlupakan di checklist ya. Apa saja nih keperluan presentasinya? Misalkan teman-teman harus bawa proyektor sendiri, bawa screen sendiri, nah itu harus diperhatikan. Laptopnya diperhatikan, baterainya, lalu apa namanya chargernya, ya chargernya. Berpakaian yang sesuai, ya berpakaian sesuai dengan kondisi presentasinya. Apakah itu formal, non formal, lokasinya eh, ruangan ber-AC atau tidak gitu ya. Kita harus perhatikan supaya pakaiannya bisa disesuaikan. Dan yang kelima, teman-teman pastikan berdoa dulu sebelum melakukan presentasi ya. Berdoa meminta pertolongan dari Tuhan ya supaya diperlancar presentasinya. Lalu teman-teman harus ramah dan tersenyum ya supaya tumbuh percaya dirinya ramahlah terhadap orang lain, jangan sombong gitu ya. Lalu banyaklah tersenyum ya. Banyak tersenyum. Oke, itu untuk menumbuhkan percaya diri ketika mau presentasi, ya. Nah, ini teman-teman bisa berlatih presentasi bisnis, ya. Tadi sudah di apa namanya? Sudah apa ya? Sudah dibicarakan di sebelumnya, identifikasi audiens, membuat pokok pikiran, ya, tulis lengkap teks presentasi bisnis, buat rangkuman, ya, lalu tulis ke dalam kartu kalau misalkan itu tidak pakai slide gitu ya pakai bisa pakai kartu. Nah, itu biasanya buat MC MC gitu kan pakai kartu gitu ya.
Untuk pidato atau pelanggan presentasi bisnis juga boleh pakai kartu kalau tidak diperbolehkan menggunakan PowerPoint. Ya, nah, itu kalau misalkan nggak gunakan PowerPoint, biasanya untuk pidato gitu ya, pidato sambutan, pembukaan, gitu. Kalau misalkan gugup, ya gunakan kartu ukuran itu ya, kartu ukuran kartu pos. Lalu kontrol diri, ya teman-teman kontrol diri, perhatikan lagi bahasa tubuhnya, ya bahasa tubuhnya, gerakan tangannya, perhatikan lagi apa namanya eh, suasana hatinya, jangan sampai gugup, tetap percaya diri. Nah, ini teman-teman untuk menyusun format presentasi. Apa yang perlu teman-teman untuk susun, apa yang perlu teman-teman perhatikan ketika menyusun format presentasi. Seperti saya sudah bilang tadi, dalam presentasi ataupun dalam teman-teman public speaking di depan orang gitu ya, teman-teman melakukan public speaking, perhatikan tiga hal ini ya. Setiap public speaking itu harus ada kalimat pembuka atau pendahuluan, lalu isinya, dan yang ketiga adalah penutup. Baik ya. Nah, bagian pembukaan itu atau pendahuluan itu bertujuan untuk mendapatkan perhatian audiens. Dengan apa? Dengan intensitas gerakan, keakraban, sesuatu yang baru, humor, alat peraga. Jadi biasanya buka dulu dengan salah satu hal yang mengakrabkan, ya. Biasanya dibuka dengan humor, gitu ya, dengan atau sesuatu yang baru, gitu ya, supaya mendapatkan perhatian audiens. Yang kedua, bangun kepercayaan diri dari kredibilitas ya. Melalui apa kredibilitas itu? Melalui penampilan, sopan, rapi gitu ya. Lalu memperkenalkan diri, siapa yang berbicara dan menguasai materi dengan baik ya. Lalu yang ketiga, persiapkan audiens dengan membiarkan audiens memahami apa yang akan dipresentasikan dengan dari judul dan tujuan presentasi ya. Jadi bagian pembukaan ini harus dibuat menarik sehingga audiens itu tertarik dan siap menerima presentasi. Ya, 5 menit pertama itu adalah pondasi awal dari sebuah presentasi. Kalau di 5 menit pertama kita gagal menarik perhatian mereka, berarti keseluruhan isi sampai penutup itu pasti nggak akan didengar. Maka dari itu, kalimat pembuka ini, bagian pembukaan itu adalah bagian yang paling krusial, teman-teman. Teman-teman harus lakukan, perhatikan dengan baik, gitu ya. Bisa dengan humor, dibuka dengan humor, dibuka dengan sesuatu yang mengakrabkan, bahasa-bahasa formal, bahasa-bahasa non formal, misalkan bahasa sehari-hari, atau dengan slide yang menarik, gitu ya, dengan fakta-fakta yang menarik ya. Gunakan slide yang menarik. Supaya apa? 5 menit pertama ini krusial karena di 5 menit pertama kalau dia udah tertarik perhatiannya, dia akan terus mendengarkan presentasi kita sampai finish. Tapi kalau di 5 menit pertama sudah tidak menyenangkan, ya sudah membosankan, sudah boring, maka sisanya mereka tidak akan mendengarkan. Ya. Lalu yang kedua bagian isi atau body dari presentasi kita. Tampilkan latar belakang, pokok pikiran, alasan, dan kesimpulan yang dikemukakan. Memiliki struktur yang jelas, urutan-urutan yang mudah dipahami, dan berusaha untuk mempertahankan perhatian audiens. Ya, bagaimana cara mempertahankan perhatian audiens? Dengan misalkan bantuan visual itu tadi. Makanya visual aids itu penting, teman-teman. Ya, lalu setelah itu bagian penutup, diupayakan tetap terstruktur sehingga audiens memahami ide pokok yang disampaikan. Bagaimana caranya? Dengan cara melakukan kesimpulan di akhir slide, gitu ya. Meringkas, mengulang pokok pikiran, menggarisbawahi tahap selanjutnya, dan menutup dengan kesan yang positif. Ya, setelah ditutup, maka persilakan untuk masuk ke dalam sesi tanya jawab, bagian tanya jawab. Ya. Nah, ini yang teman-teman perhatikan dalam performance presentasi. Cara berpakaian ya, kalau kita lihat contoh di kanan ini ya, nah ini kan tubuh ideal gitu ya, tidak gendut ya, cara berpakaiannya juga rapi. Eh, Maupun tubuhnya gemuk, tapi pakaiannya rapi tetap menarik. Yang penting tetap penampilannya menarik. Rambutnya rapi gitu ya, rambut rapi ya, suasananya dikontrol dengan baik sehingga semua mata akan melihat ke arah pembicaranya.
Pandangan mata, ya, pandangan mata itu langsung mengarah ke mata dari audiensnya. Ya, jangan mengarah ke atas, mengarah ke bawah, gitu ya, mengarah ke apa namanya, ke mata para audiensnya. Pandangan mata harus fokus, ya. Lalu ekspresi wajah juga harus diperhatikan, teman-teman. Sikap tubuhnya, ya, sikap tubuhnya, walaupun kalau posisi duduk bagaimana, dalam berdiri seperti apa, yang jelas harus tegak seperti di gambar ini ya, bahunya tegak gitu ya, tegak. Tegak itu menampilkan mengindikasikan bahwa dia itu percaya diri, teman-teman. Ya, suaranya harus jelas, keras, tidak monoton, nadanya tidak monoton, harus ada nada naik dan nada rendahnya, ya. Bersemangat, ya. Dalam melakukan presentasi harus bersemangat, gitu ya. Supaya apa? Supaya mendengarkan juga ikut bersemangat, tidak loyo, gitu ya. Nah, gunakan bahasa yang formal, struktur bahasa yang singkat, sederhana, dan hindari menggunakan jargon yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja. Nah, ini pola pikiran presentasi gitu ya, teman-teman. Kalau menyusun kerangka presentasi, teman-teman mau gunakan pola pikiran yang apa? Ya, ada beberapa pola pikiran di sini. Ada yang kronologi ini menekankan pada rangkaian waktu tertentu, gitu ya. Jadi dia berbicara urutan, urutan waktu, gitu ya. Mengisahkan seperti apa namanya? Seperti storytelling, gitu ya, seperti storytelling. Dia itu melakukan kronologi, ya, dari urutan waktunya. Atau spasial, menekankan pada struktur atau fungsi item. Atau topikal, ya, pola disusun berdasarkan hubungannya dengan ide pokok. Seperti yang saya lakukan saat ini itu adalah topikal, ya. Lalu kausal, menyusun ide-ide pokok dengan membahas penyebab masalah dan mempertimbangkan hasil berikutnya, ya. Atau untuk pemecahan masalah, ya. Mendiagnosis suatu masalah kemudian memberikan satu cara untuk memecahkan masalah tersebut, ya. Nah, ini terakhir ya. Agar mudah berbicara dengan orang, Anda harus benar-benar yakin bahwa Anda atau mereka adalah orang yang menarik. Dan bahkan untuk melakukan itu saja, itu adalah hal yang tidak mudah. Untuk meyakini hal itu, hal ini saja, itu adalah hal yang tidak mudah, teman-teman. Jadi harus berlatih. Berlatih untuk membuat diri kita menarik, atau berlatih untuk meyakinkan bahwa orang yang orang yang kita ajak berbicara itu juga orang yang menarik. Ya, dengan begitu kita bisa mudah berbicara dengan orang. Maka dari itu perlu dengan latihan, teman-teman. Ya, terima kasih atas atensi teman-teman hari ini. Ya, sekian materi yang saya sampaikan. Silakan teman-teman kerjakan tugasnya. Ya, sudah saya upload di ruang tugas MyBase. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.